Pernah membaca buku ya, ada seorang penulis yang saya lupa judul bukunya dan penulisnya, dia menulis, mari kita menulis 50 mimpi ya yang akan kita capai selama hidup sebelum kita meninggal. Menarik juga loh ya. Jadi kenapa kita tidak pernah mencoba itu? Saya terlambat tapi saya menulis ya mimpi-mimpi saya waktu kecil dan sebagian besar tercapai loh ya. Pengen keluar dari jerat kemiskinan, tercapai. Pengen tinggal di Jakarta, tercapai. Pengen ke Amerika, tercapai. Pengen naik haji, tercapai. Pengen menikahi wanita cantik, tercapai. Pengen punya anak-anak yang baik, soleh, tercapai. All you dream gitu dalam satu buku gitu, itu disebut dengan bucket list. Pengen dikenal orang, saya tercapai. Pengen membuat kuis, saya dulu kan juara kuis cepat tepat 3 tahun berturut-turut selama di Palembang antara SMA saya Sumsel gitu. Saya kepengen menjadi juara kuis di nasional. Bukan juara lagi, gue jadi raja kuis, tercapai. Pengen kaman, tercapai. Pengen tampil di TV, tercapai. Pengen main film, tercapai. Jadi menurut saya ada baiknya, karena mimpi-mimpi itu jadi membuat kita semangat gitu. Jadi kenapa kalau Anda tidak membuat 50 cita-citamu yang ditaruh dalam satu disebut dengan daftar keranjang dari cita-cita. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Jadi kembali lagi kita berada di episode keempat kali ini ya. Di video seri Belajar Ilmu Keuangan Berdasarkan Alkitab. Ini adalah episode yang keempat. Jadi kemarin ini sempat ya kita udah bikin 3 video. Episode pertama ya, bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan ini adalah bagian keempat. Nah di awal video tadi kita sudah lihat ya, itu adalah salah satu cuplikan dari Helmy Yahya, Bung Helmy Yahya. Jadi beliau itu membahas tentang bagaimana kita menuliskan impian-impian kita, cita-cita kita ya. Apakah itu berhasil atau tidak, apakah itu tercapai atau tidak, tapi itu adalah salah satu langkah yang harus tentunya kita lakukan untuk mendukung bagaimana kita memanage keuangan kita tentunya di masa kini ataupun di masa mendatang. Nah, pada episode yang keempat ini kita akan belajar lagi ilmu keuangan yang kita ambil berdasarkan Alkitab. Di sini kita akan bersama-sama membaca sebuah kitab, yaitu Amsal. Saya minum sebentar. Kita bersama-sama membuka Amsal. Mari kita buka di Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Di sini akan saya bacakan untuk kalian semua. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi melalui ayat yang telah kita baca di kitab Amsal ayat ke-6 ini, 6 sampai 11 ayatnya. Di sini mengajarkan kita bahwa kita itu jangan jadi orang malas. Jadi kita harus tentunya bekerja. Jadi jangan jadi orang malas dan kita harus bekerja. Seperti yang telah terjadi di zaman dahulu kala, di zaman Adam dan Hawa. Ketika Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa ini untuk bercocok tanam, untuk bekerja keras tentunya. Nah, lewat ayat-ayat yang tadi kita telah pelajari, maka di sini kita dapat menerima ilmu ya, kita dapat mengambil ilmunya, kita dapat belajar mulai ayat-ayat ini bahwa kita tuh jangan malas, harus bekerja keras. Jadi kita harus lihat seperti semut-semut itu ya. Itu contohnya, lihat semut-semut yang kecil itu yang tidak ada penguasanya, tidak ada pemimpinnya, tapi mereka mau bekerja keras. Nah, bagaimana kita bisa mencapai cita-cita kita? Bagaimana kita bisa mencapai impian-impian kita apabila kita tidak bekerja keras?
Bagaimana kita bisa terhindar dari kemiskinan apabila kita tidak bekerja keras? Karena bagaimana bisa kita mengandalkan Tuhan tanpa berbuat apa-apa? Karena Tuhan pun tidak mau. Tuhan pun sudah memfirmankan lewat ayat tersebut bahwa kita harus bekerja keras, bukan jadi seorang pemalas yang kerjanya hanya tidur-tiduran, berbaring sambil menunggu mukjizat datang. Itu kan tidak mungkin. Nah, sahabat terang kemuliaan, selain kita bekerja keras untuk mencapai cita-cita kita, di sini juga kita harus membuat rencana untuk masa depan. Seperti yang tadi kalian lihat ya di awal, yang Yahya itu, dia bilang itu ada bucket list. Itu namanya bucket list. Jadi kalian ambil sebuah buku kosong, kalian tuliskan cita-cita kalian. Apa saja cita-cita kalian. Kalau misalkan umur kalian masih muda itu bagus sekali. Kalau misalkan kalian udah tua itu nggak masalah. Karena tidak ada yang terlambat di dunia ini ya. Selama kita mau belajar, selama kita mau berusaha, selama kita berniat untuk melakukannya, tidak ada yang sia-sia. Masalahnya itu nanti bakal tercapai atau tidaknya kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Karena dialah yang mengatur kehidupan kita. Setidaknya kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu namanya bucket list. Jadi ambil buku kosong, kalian tulis keinginan kalian, cita-cita kalian apa ya. Itu sama dengan membuat rencana masa depan. Nah, rencana masa depan kita atur dari jangka pendek sampai jangka panjang. Maunya apa? Misalkan dalam bulan-bulan ini kita rencananya apa nih? Dan rencana bulan ini kita mau ajak anak jalan-jalan. Kemudian 1 tahun ini kita mau bikin keluarga senang, bikin orang tua happy. Mungkin 2 tahun ke depan kita mau beli kendaraan, motor atau mobil. 5 tahun ke depan mungkin kita mau menyekolahkan anak. Jadi banyak sekali ya dibikin rencana masa depan. Kita maunya gimana. Dan untuk rencana masa depan itu tentunya harus ada tujuannya. Harus ada tujuan dari jangka panjangnya. Jadi jangan kita hanya memikirkan hal-hal yang dekat saja. Tapi kita juga harus mempunyai tujuan jangka panjang. Seperti contohnya kita juga harus memikirkan dana pensiun nanti kita di depan nanti. Atau misalkan kita harus memikirkan juga kalau anak yang masih kecil ya. Untuk dana anak-anaknya sekolah. Karena sekolah itu kan makin kesini biayanya makin mahal ya. Dari sekolah SD, SMP, SMA sampai kan sekarang itu universitas itu harganya udah mahal sekali. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya, di Amsal 14. Kita lihat juga di Amsal 14 ayat 23. Dibilang seperti ini, Amsal 14:23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi kalau misalkan kita bekerja keras itu tidak ada hal yang sia-sia. Selama kita mau melakukannya, selama kita melakukan secara konsisten, terus-menerus itu pasti ada hasilnya. Karena kalau orang cuma ngomongnya doang, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ngapain. Kalau cuma omong doang itu gak ada hasilnya. Yang ada malah mengundangkan kemiskinan. Tadi ada di Alkitab ya. Jadi kita perlu bekerja keras tentunya. Membuat rencana di masa depan kita, rencana dengan tujuan-tujuan, terutama untuk tujuan jangka panjang. Dan salah satu juga kita harus membuat juga persediaan dana darurat. Karena begini ya, walaupun kita membuat rencana untuk masa depan kita mau ngapain. Tapi hal yang satu ini jangan kalian lewatkan ya, yaitu dengan membuat dana darurat. Karena dana darurat ini sangat berguna sekali. Contoh ya, kita membuat tujuan jangka panjang. Kita mau ngapain. Kita membuat rencana masa depan. Misalkan di tahun depan kita mau berlibur contoh. Tapi ternyata di tahun depan ada terjadi amit-amit ya krisis pandemi yang seperti COVID lagi kayak kemarin ya. Di lockdown. Otomatis income terpotong. Berhenti sampai di situ. Nah, dengan adanya dana darurat, ini adalah sebuah dana yang bisa menyelamatkan kita di saat kita sedang mengalami kritis ataupun ada kebutuhan-kebutuhan yang mendadak. Jadi ini tidak boleh dilewatkan. Selain kita memikirkan rencana untuk masa depan dengan tujuan jangka panjang, kita juga harus jangan lupa menyisihkan sebagian untuk mempersiapkan dana darurat. Dana darurat ini digunakan nanti ketika kita betul-betul dalam keadaan terjepit. Jadi ini adalah bagian juga dari membangun rencana masa depan. Bukan kita pakai untuk sekarang ini gitu. Jadi kita persiapkan untuk nanti. Karena seperti yang tadi ya kita baca di kitab Amsal, yang semut bekerja, mereka itu menyiapkan makanan di musim panas untuk di musim dingin.
Artinya mereka pun menyiapkan masa depannya dengan baik. Nah sahabat terang kemuliaan, untuk video kali ini intinya kita jangan malas, harus bekerja keras untuk menggapai cita-cita kita. Dan tulislah bucket list seperti yang tadi di video depan ya Bung Helmi Yahya telah ajarkan. Jadi kalian bikin bucket list namanya apa impian-impian kalian, apa tujuan kalian dalam kehidupan kalian. Ditulis satu persatu. Nanti tinggal checklist dari jangka pendek sampai jangka panjang. Jadi ada tujuannya. Dan itu pun membuat kita bersemangat dalam menjalani hidup ini tentunya. Karena ada cita-cita. Ada mimpi-mimpi yang akan kita raih ke depannya. Mimpi-mimpi kita itu akan tercapai atau tidaknya, kita serahkan tentunya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk berdoa meminta pimpinan Tuhan agar Tuhan selalu memimpin kehidupan kita. Agar cita-cita dan mimpi-mimpi yang telah kita tuliskan dalam bucket list itu bisa tercapai semuanya. Nah sahabat Tuhan kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini di episode keempat ya. Jadi udah ada 4 video nih. Dari episode 1, 2, 3, 4. Salah satunya kemarin kita bahas tentang investasi ya. Nah ini adalah episode keempat. Belajar ilmu keuangan berdasarkan Alkitab. Jadi kalau misalkan kalian ketinggalan dengan episode-episode yang sebelumnya, kalian bisa langsung lari ke berandanya channel Terang Kemuliaan. Di halaman depannya itu kalian cari, ada listnya udah saya pisahkan. Bagaimana belajar ilmu keuangan berdasarkan Alkitab. Dan kita nanti akan bertemu lagi tentunya di episode berikutnya, episode kelima ya. Karena banyak sekali yang kita pelajari, yang bisa kita ambil dari Alkitab ini. Saya nggak bikin langsung satu video panjang, karena takutnya nanti kalian bakal bosen dengarnya. Jadi saya ambil sedikit-sedikit aja ya. Kita sharing sedikit-sedikit. Ambil waktu sedikit untuk mendengarkan sedikit ilmu tentunya. Mudah-mudahan ini berguna ya dan bermanfaat buat kalian semua ya. So, sahabat Tuhan kemuliaan, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like videonya dan share videonya. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan jangan lupa juga kita punya khotbah audio setiap sore ya. Jadi mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan sebelum bisa didengarkan sore hari, bisa dengarkan malam hari sebelum tidur ya. Menemani kita menuju istirahat kita. Sahabat Tuhan kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi tentunya di lain kesempatan. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Kita minum lagi. Panas banget hari ini.